pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan beribadah kepadamu. Engkau berkati seberapa puji-pujian yang akan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Engkau berkati Tuhan, guru-gurumu Tuhan yang akan mengambil bagian. Engkau berkati seberapa persiapannya. Kami akan memulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anak Tuhan, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, itu. Nah, coba saja kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Aku Anak Raja.
Bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Maknya lebih dari laut lebarnya, bumi tingginya, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Ya, puji-pujian kami tidak bawa lebih jauh lagi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah semuanya siap, kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Saat Ku Tak Melihat Jalanmu, dan semuanya bangkit berdiri. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, pada saat pagi hari ini kami telah memuji-muji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah seberapa pujian yang telah kami naikkan kepadamu boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya buka akal pikiran kami sehingga firman-Mu yang akan diberitakan oleh guru kami boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami.
Bapa dalam kerajaan surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan sudah berdoa kepada Tuhan, dan sekarang kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Nah, semua sudah siap Alkitabnya? Oke, sudah siap. Nah, sebelum kita buka Alkitab, kakak punya ilustrasi dulu ya. Pasti semua pernah meminta sesuatu kepada orang tuanya, apalagi kalau pergi ke suatu tempat, misalnya ke pasar, ke minimarket, atau ke kios-kios. Nah, pasti adik-adik yang ada di rumah pernah meminta sesuatu, misalnya minta dibelikan kue, minta dibelikan es krim, minta dibelikan gula-gula atau apa saja. Nah, ketika adik-adik meminta sesuatu kepada orang tuanya, terus orang tuanya kasih, pasti adik-adik senang kan? Iya, pastilah senang. Tidak ada orang yang tidak senang kalau dikasih sesuatu ya. Pasti senang, apalagi kalau hal itu adik-adik suka, pasti senang, pasti bersukacita. Jadi kalau adik-adik meminta sesuatu kepada orang tuanya atau kakaknya atau siapapun, terus dikasih sesuai dengan permintaannya itu, pasti adik-adik yang ada di rumah senang pastinya. Dan pasti misalnya kalau dibelikan baju atau dikasih mainan, pasti dijaga dengan baik supaya mainan atau bajunya itu tidak rusak atau tidak kotor ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang seseorang raja yang meminta hikmat kepada Tuhan. Nah, adik-adik pasti sudah pernah mendengar ya. Nah, sekarang kita ambil kitabnya, kita baca di dalam 1 Raja-Raja. Buka Alkitabnya, 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga sampai 28, tapi kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-5 ya, dari ayatnya ke-5 sampai ayatnya yang ke-13 ya. Sudah dapat semua? 1 Raja-Raja 3 dari ayat yang ke-5 sampai 13. Nah, kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat semua? 1, 2, 3. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat,
Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kita telah baca bersama-sama. Nah, di sini kita belajar tentang meminta sesuatu kepada Tuhan seperti Raja Salomo. Nah, di sini kakak punya gambar. Ini gambar seorang raja. Nah, seorang raja itu dia memimpin banyak orang, bahkan bangsa. Dia adalah seorang pemimpin. Nah, ini ada mahkotanya, jubahnya yang bagus, dengan mahkotanya juga yang bagus. Nah, inilah contoh gambar seorang raja, ya. Nah, waktu itu Raja Salomo masih sangat muda, karena dia menjadi seorang raja itu karena diangkat oleh Tuhan, karena dia menggantikan ayahnya. Karena ayahnya sudah meninggal, akhirnya dia menggantikan ayahnya menjadi seorang raja, dan yang mengangkat dia menjadi raja adalah Tuhan. Walaupun dikatakan tadi di dalam pembacaan kita bahwa meskipun dia masih sangat muda, tetapi Tuhan mengangkatnya menjadi seorang raja dan menggantikan ayahnya itu. Nah, pada suatu ketika dia bermimpi, dalam mimpinya itu dia bertemu dengan Tuhan. Nah, dia bertemu dengan Tuhan, bahkan di ayatnya yang ke-7 itu, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Nah, jadi meskipun dia belum berpengalaman, belum banyak dia tahu tentang seorang raja, tapi karena Tuhan yang mengangkat, jadi dia menjadi seorang raja. Nah, dalam mimpinya ini Tuhan mengatakan bahwa mintalah apa yang engkau kehendaki akan kuberikan kepadamu. Nah, Raja Salomo ini bukan meminta hal yang mungkin banyak, tapi dia hanya minta hikmat pengetahuan. Ya, dia hanya minta hikmat pengetahuan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Jadi dia meminta hikmat, dia meminta pengetahuan supaya ketika dia menjadi seorang raja, ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Nah, jadi itu adalah permintaan Raja Salomo. Permintaan Raja Salomo yang sangat sederhana. Lalu Tuhan melihat bahwa baik sekali Raja Salomo ini. Bahkan dia tidak meminta kekayaan, tetapi karena Tuhan melihat hatinya, akhirnya Tuhan memberikan
kekayaan, bahkan Tuhan memberikan umur yang panjang kepada Raja Salomo tadi ya, di ayat yang ke-13 dan 14 di situ, di ayat yang ke-14, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jadi selain Tuhan memberikan hikmat, Tuhan juga memberikan kekayaan dan panjang umur yang panjang kepada Salomo. Nah, Raja Salomo ini dia rajin berdoa. Dia seperti ini contoh gambarnya saat dia bertemu di dalam mimpi, bertemu dengan Tuhan. Raja Salomo berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Dia tidak meminta banyak, tetapi yang dia minta adalah hikmat, pengetahuan kepada Tuhan. Nah, dalam kepemimpinannya atau dalam dia menjadi seorang raja, ada banyak hal yang bisa terjadi. Nah, kita bisa lihat di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-28. Nanti adik-adik di rumah bisa baca ya, di rumah. Nah, di situ suatu ketika ada hal yang terjadi di antara masyarakat atau di antara orang-orang yang dipimpin oleh Raja Salomo ini. Nah, ada hal yang terjadi, yaitu ada dua perempuan. Nah, dua perempuan ini datang menghadap kepada Raja Salomo. Nah, ini dia. Ada dua perempuan dengan memperebutkan seorang bayi atau seorang anak. Nah, ada dua perempuan memperebutkan seorang bayi. Nah, bayi atau anak ini. Nah, anak ini cuma satu, terus perempuan ini dua. Mereka mau memperebutkannya. Nah, mereka ribut, mereka bertengkar di hadapan raja. Yang perempuan yang satu bilang, "Ini anakku." Yang satu lagi, "Bukan, ini adalah anakku karena anakmu sudah meninggal. Kamu telah waktu malam karena dia tidak sengaja, akhirnya dia tiduri anaknya dan akhirnya meninggal, dan kemudian dia tukar dengan bayi yang masih hidup karena dua perempuan ini satu rumah, mereka satu di dalam rumah." Nah, akhirnya mereka diperhadapkan di depan raja dan memperebutkan seorang bayi tersebut. Nah, raja tersebut itu bingung, Raja Salomo. Nah, ini Raja Salomo itu bingung. Dia bingung dengan hal yang terjadi tadi. Dia bingung karena dia bilang, yang mana yang benar ini ya? Yang ini mengaku sebagai anaknya, yang satu pun mengaku sebagai anaknya. Perempuan ini dua-duanya mengaku sebagai ibu dari anak tadi. Nah, karena Salomo tadi sudah meminta hikmat kepada Tuhan, akhirnya dia memakai hikmat itu dalam menyelesaikan perkara ini, dalam menyelesaikan hal ini. Akhirnya Salomo bilang begini, "Oh, kalau begitu ambil anak itu dan ambil pedang supaya kita bagi dua saja. Biar anak ini dibagi dua supaya yang satu, yang sebelah dikasih ke perempuan yang satu, dan yang satu yang sebelahnya dikasih lagi ke perempuan yang satunya." Wah, akhirnya semua orang di situ kaget mendengarkan. Ya. Nih, semua orang di situ kaget mendengarkan karena bayi yang ini atau anak ini akan dibelah menjadi dua supaya dibagi dua. Nah, ketika itu ada seorang perempuan. Nah, dari dua perempuan ini salah satu dari mereka mengatakan bahwa, "Ya Raja, tidak usah bunuh
anak itu, kasih saja ke perempuan yang satu ini, biarkan anak itu hidup. Nah, karena perempuan yang satu ini mengasihi anak ini, dia tidak mau kalau anak ini dibunuh, anak ini dibagi dua ya. Kemudian perempuan yang satu dia setuju dengan keputusan raja ini. Dia bilang, oh kalau begitu ya bagi dua saja supaya kita tidak memiliki bersama-sama, karena daripada kamu memiliki saya tidak memilikinya, mendingan bagi dua saja atau dibelah saja menjadi dua. Nah, akhirnya karena Salomo mempunyai hikmat daripada Tuhan, dia tahu dari perkataan perempuan kedua tadi. Akhirnya raja berkata begini, kalau begitu janganlah bunuh anak ini, kasih saja bayi atau anak ini kepada ibunya atau kepada perempuan yang tidak mau dibunuh ini anak, karena yang sebenarnya dan sesungguhnya ibu dari anak ini adalah perempuan yang tidak mau kalau bayi ini meninggal atau bayi ini dibelah menjadi dua. Sedangkan yang perempuan yang satu tadi yang setuju kalau anak ini dibelah itu adalah bukan ibu dari bayi ini. Nah, akhirnya Raja Salomo tahu mana yang sebenarnya ibu sebenarnya dan mana yang bukan ibunya. Akhirnya dikasihlah bayi itu kepada ibu yang sebenarnya. Nah, disitulah hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo, karena dari awal sebelum waktu dia menjadi seorang raja, dia sudah meminta hikmat yang daripada Tuhan. Akhirnya ketika ada hal seperti ini terjadi di tempatnya, terjadi pada orang-orang yang dia pimpin, dia bisa menyelesaikan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dia bisa memakai hikmat yang diberikan Tuhan. Nah, jadi luar biasa ya Salomo ini, karena hikmat yang daripada Tuhan, dia bisa membedakan, bahkan dia bisa tahu mana yang sebenarnya, mana yang benar, mana yang baik. Nah, karena itu adik-adik yang ada di rumah, kita bisa banyak belajar dari Raja Salomo ini, bahwa Raja Salomo ketika dia menjadi seorang raja, dia tidak meminta banyak hal, yang dia minta hanyalah hikmat pengetahuan daripada Tuhan supaya dia bisa memimpin sebuah bangsa, dia bisa memimpin orang-orang yang dia pimpin, dia bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat, seperti yang dia lakukan tadi pada kedua perempuan dan satu orang bayi, satu anak tadi. Nah, jadi itulah gunanya Salomo meminta hikmat kepada Tuhan untuk bisa dipergunakan dalam memimpin bangsa sebagai seorang raja yang belum banyak dia tahu, sebagai seorang raja yang masih sangat muda. Jadi itulah Raja Salomo. Nah, dia meminta hikmat kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga bisa meminta hikmat kepada Tuhan. Bahkan kita bisa memakai hikmat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada saat-saat sekarang ini, adik-adik yang ada di rumah, ada yang sudah masuk sekolah, ya walaupun ya masuk sekolah tapi sekolahnya masih di rumah, masih belajar di rumah, tapi harus tetap semangat. Nah, oleh karena itu kita bisa belajar dari Raja Salomo ini, kita bisa meminta hikmat kepada Tuhan, minta pengetahuan kepada Tuhan supaya adik-adik yang ada di rumah bisa belajar meskipun belajarnya masih di rumah ya. Jadi belajarlah meminta hikmat kepada Tuhan, belajarlah meminta
pengetahuan kepada Tuhan dan belajarlah memakai hikmat atau pengetahuan itu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi demikianlah firman Tuhan pada saat ini, bahwa kita bisa mencontoh Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Oke, amin, kebenaran firman Tuhan. Dan tugasnya adalah membuat mahkota seperti ini. Nah, ya. Oke, nah adik-adik bisa siapkan kertas seperti ini atau kertasnya seperti ini, kemudian digunting ya, digunting. Nah, digunting menjadi seperti ini. Terus kalian bisa, adik-adik kan dari rumah bisa mengukur kepalanya. Oh, belum, berarti ditambah lagi ya. Nanti disambungkan. Nah, bisa disambungkan seperti ini. Bisa pakai lem, atau kalau tidak ada lem, bisa pakai heater. Nah, bisa pakai heater. Nah, jadi adik-adik bisa ukur kepalanya seperti ini. Nah, kalau sudah pas begini, di heater lagi. Nah, kalian bisa boleh warnai, kreasikan ini, mau warna merah atau mau warna kuning, terserah ya. Nah, kalau jadi seperti ini, nanti kita taruh hiasannya di atas. Adik-adik bisa boleh gambar segitiga, boleh gambar seperti ini juga boleh juga seperti ini, atau begini. Nah, kalau sudah gambar diwarnai, ditempellah di sini, boleh lingkaran seperti ini, atau kalau yang perempuan boleh begini. Nah, baru kalau tidak ada lemnya di heater lagi ya, pakai heater saja kalau tidak ada lem. Tapi kalau tidak ada heater, pakai lem. Seperti ini. Nah, kalian juga bisa boleh taruh banyak-banyak buat seperti ini, atau satu saja boleh, terserah, berkreasi. Kemudian dipasang begini, lalu difoto. Nah, setelah difoto, dikirim di WA group. Jadi itulah tugasnya untuk minggu ini. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Oke, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengaminkan firman Tuhan. Kita menyanyi pujian firman Tuhan ku dengar, dan adik-adik yang ada di rumah semua bangkit berdiri. Tuhan
persembahan. Semua dalam sikap berdoa bertujuan bagus, lipat tangan tutup mata kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur pada lihat-Mu pada pagi ini Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan waktu yang terindah dalam kehidupan kami untuk datang beribadah bersekutu dengan Engkau. Amat terlebih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk mengajar kehidupan kami lebih hari lebih mencintai akan Engkau, lebih hari lebih tetap berharap dan bersandar kepada-Mu Tuhan. Sebagaimana Raja Salomo meminta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan memberikan, demikian pun kami sekolah minggu, utamanya bagi anak-anak yang ada di rumah, meminta kepada Tuhan, meminta hikmat, pengetahuan, akal budi kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikannya seperti Raja Salomo ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu, telah meteraikan firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, guru kami yang sudah menarik pekerjaan pagi ini. Tolong memberkati kehidupan mereka, sediakan apa yang mencari kebutuhan dalam hidup mereka. Biarlah hidup yang ada senantiasa dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu surgawi, kami berdoa kepada-Mu. Jika ada anak-anak sebelah minggu yang dalam keadaan tubuh yang lemah karena gangguan sakit penyakit, saat pagi yang indah kami mohon kepada-Mu, kiranya bukan tangan kasih untuk menjamah tubuh yang sakit di dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan, kemenangan dari Allah mencari bagian dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya tiba anak-anak membawa persembahan dan hadirat-Mu. Sebelumnya kami berdoa kepada-Mu, kiranya Kau berkati setiap usaha atau pencerahan orang tua mereka. Biarlah di dalamnya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami akan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Kita ingat pujian jam serta Yesus. Adik-adik semua membuat mahkota, lalu adik-adik berfoto dan kirimkan ke grup jemaat kita. Terakhir hari Senin ya, jangan lupa. Oke, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Adik-adik yang ada di rumah semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
kembali Bunda Mary membawa kita dalam doa untuk menutup ibadah kita. Adik-adik yang ada di rumah semua berdiri bagus, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Tuhan sudah menolong di dalam ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Biarlah berkat ibadah boleh menjadi bagian kami semua yang ada, memberkati semua yang sudah mengambil bagian pada saat ini, kembalikan kekuatan dan pengharapan baru di dalam kehidupan semua guru-guru sekolah minggu yang ada. Dan kami terus berdoa kepadamu ya Tuhan, buat anak-anak kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan tetap memberkati, baik yang dalam pertumbuhan, memberikan senantiasa kekuatan, kesehatan, dan pertumbuhan yang baik. Yang duduk dalam bangku pendidikan sudah kembali belajar walaupun harus di rumah, tetapi kami mohon kepadamu sesuai dengan firman-Mu yang telah kami pelajari bersama hari ini, bahwa apa yang kami minta kepada Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau akan memberikannya. Dan kami memohonkan hikmat kepada semua anak-anak kami yang ada. Tuhan karuniakan kepada mereka hikmat yang daripada-Mu, sehingga mereka boleh berhasil dalam kehidupannya, walaupun untuk beberapa waktu mereka harus belajar di rumah mereka masing-masing, tetapi ketika hikmat yang daripada Tuhan ada pada mereka, mereka dapat memahami, mereka dapat menerima setiap pelajaran itu, dan akan menjadi bekal dalam menghadapi hari depan mereka. Terpuji bagi nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menaungi semua anak-anak kami, sehingga mereka boleh tetap hidup takut akan Engkau, hidup berharap dan percaya kepadamu. Kedua orang tua mereka dalam segala usaha mata pencaharian mereka Engkau memberkati, membuat berhasil setiap apapun yang mereka kerjakan untuk mencukupi kebutuhan semua anak-anak kami yang ada. Dan selanjutnya kegiatan kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan berkenan untuk waktu yang akan datang, anak-anak kami boleh ada beribadah di tempat ini, Tuhan membuka jalan, dan Tuhan tetap tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga kami semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, sampai berlalunya ya Tuhan wabah penyakit ini yang melanda dunia pada saat ini. Namun kami percaya kami semua tetap di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu sekali lagi kami mohonkan atas semua anak-anak kami, atas semua guru-guru sekolah minggu yang ada, untuk tetap setia melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan, yang tidak ada bersama dengan kami dalam segala tugas mereka masing-masing dalam pendidikan. Tuhan kiranya memberkati dan membuatnya berhasil, sehingga ke depan kami boleh berkumpul kembali dalam pelayanan kami untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan sudah beri bagi kami lewat ibadah kami saat ini, dan kami akan mengakhirinya dengan mengucap syukur dan menerima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.